episode 17, kondisi Luo Feng dan kemarahan Luo Zhang. Ling Yan telah menyimpulkan beberapa hal dari Fei Hung ketika dia berteriak untuk melampiaskan kemarahannya kemarin. Tetapi dia tahu bahwa Fei Hung pasti memiliki banyak masalah dan dia tidak ingin membicarakannya. Jadi dia mengerti akan hal itu. Fei Hung hanya menunjukkan senyum tipis. Aku ingin kau tahu, dari lubuk hatiku kau sudah menjadi saudaraku, Fei Hung. Aku bisa berjanji bahwa apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah melupakan bantuanmu dengan menyelamatkan adikku. Ling Yan membungkuk kali ini, berbicara dengan sangat tulus. Fei Hung terkejut ketika Ling Yan mengatakan itu padanya. Dia tahu bahwa Ling Yan adalah orang yang benar-benar tulus dan jujur dengan kata-katanya. Fei Hung tersenyum ketika mengingat sahabatnya di alam dewa. Mereka benar-benar mirip. Jadi saudara Fei Hung, aku harap kau dapat membuat adikku juga bahagia. Fei Hung masih tertawa dalam hati ketika dia mendengar Ling Yan berbicara hal itu dan menariknya keluar dari pikirannya. Maaf. Fei Hung mengira dia salah dengar. Ling Yan tersenyum mengejek saat dia berkata, apakah kau pikir saudara perempuanku yang malang itu tidak jatuh cinta padamu? Fei Hung terkejut dengan apa yang dikatakan Ling Yan. Ling Xi jatuh cinta padanya? Itu tidak mungkin benar kan? Selain itu, bagaimana ini bisa terjadi? Fei Hung menunjukkan senyum tak berdaya dan berkata, kau pasti bercanda, saudara Ling Yan. Aku hanya menyelamatkannya sekali. Itu tidak bisa menjadi alasan yang cukup baginya untuk jatuh cinta padaku. Fei Hung menggelengkan kepalanya. Karena kau menyelamatkannya dari bajingan Luo Feng itu, aku yakin dia sudah jatuh cinta padamu. Aku bisa meyakinkanmu. Dia bahkan menggunakan pangkuannya untuk menopang kepalamu tadi saat kau tidak sadarkan diri. Dia bahkan tidak melakukan hal yang seperti itu kepadaku jika aku sakit. Ling Yan mengatakan ucapan yang terakhir itu dengan sedikit iri di wajahnya. Fei Hung tersenyum pahit di dalam dan mencoba mengubah topik pembicaraan sambil berkata, saudara Yan, apa yang terjadi dengan orang-orang itu? Ling Yan tidak melanjutkan topik itu dan menjawab, pelayan Luo Feng membawanya pergi tidak lama setelah kau pingsan. Tampaknya Luo Feng itu pingsan setelah kau menendangnya. Ucap Ling Yan kagum mengingat bagaimana Fei Hung menendang Luo Feng dengan keras hingga terlempar di udara. Dia tidak bisa melakukan gerakan seperti itu. Paling tidak, itu hanya akan membuatnya mundur beberapa langkah. Sepertinya aku membuatmu dalam masalah. Luo Feng itu sepertinya adalah salah satu dari klan besar di kota. Jika aku tidak salah. Fei Hung memberitahu Ling Yan. Ling Yan keluar dari pikirannya ketika dia mengingat apa yang telah dilakukan Fei Hung dan segera menjawab. Jangan khawatir, saudara Fei Hung. Aku tidak akan membiarkan mereka menyakitimu dan aku tidak akan menyerah bertarung dengan mereka jika kesini lagi. Ling Yan berjanji sekaligus. Dia sudah menganggap Fei Hung sebagai keluarganya, bahkan saudaranya sendiri. Tapi Fei Hung hanya tersenyum mendengar apa yang dia katakan. Meskipun dia mempercayai Ling Yan, dia masih belum bisa percaya bahwa dia akan meninggalkan hidupnya demi dirinya. Dia tahu bahwa di bawah tekanan dan kekuatan mutlak, orang bisa berubah pikiran. Kekuatan adalah segalanya. Jadi Fei Hung saat ini mencoba mencari banyak cara untuk menjadi lebih kuat lagi dari kekuatannya sebelumnya dan mencapai puncak ahli di alam dewa. Dengan begitu, tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Ia akan memiliki kekuatan untuk melindungi orang yang dicintainya. Ia tidak ingin kehilangan orang yang ia cintai untuk kedua kalinya. Klan Luo di dalam ruang penyembuhan. Adik, siapa yang melakukan ini padamu? Seorang pemuda tampan dengan pakaian mewah mendekati tempat tidur tempat Luo Feng terbaring tak sadarkan diri. Tuan Muda Zeng,
Kondisi Tuan kecil sekarang sudah baik kan? Dia sekarang sedang beristirahat. Seorang lelaki tua yang tampak pikun dengan hormat melaporkan kondisi Luo Feng. Luo Zheng adalah kakak laki-laki Luo Feng dan merupakan tuan muda pertama dari klan Luo. Karena Luo Zheng sedang dalam pengasingan sebelumnya untuk mencoba terobosan dan juga berkata, dia hanya akan boleh diganggu jika sesuatu yang serius terjadi. Jadi berita tentang kondisi Luo Feng membuatnya khawatir dan dia berlari secepat yang dia bisa. Saat ini, Luo Zheng dalam keadaan marah. Siapa yang begitu berani menyinggung klan Luoku? Mencoba menenangkan amarahnya, Luo Zheng bertanya, bagaimana kondisinya sekarang? Kondisi tuan muda kecil stabil untuk saat ini. Tetapi, aku menyesal untuk melaporkan bahwa ia memiliki beberapa tulang rusuk dan tulang yang patah di dada dan lebam wajahnya. Sehingga akan memakan waktu lebih dari 6 bulan untuk bisa pulih. Bahkan, tangan kanannya berhenti bergerak untuk beberapa waktu. Tapi, kami tidak dapat menemukan penyebabnya. Mungkin itu adalah konsekuensi dari pertarungannya. Kami berharap dia bisa pulih tepat waktu. Pria tua itu melaporkan sambil menatap Luo Feng yang sedang tertidur dengan menyedihkan. Luo Zheng menjadi semakin marah saat dia terus mendengar laporan orang tua itu. Dia mengalihkan pandangannya dan jatuh pada salah satu pelayan yang juga terluka tetapi masih sadar. Kau, beritahu aku, siapa yang melakukan ini? Dia meraung dengan ganas. Pelayan itu tahu bahwa jika dia tidak menjawab dengan cepat, dia akan memiliki kondisi yang sangat buruk. Jadi, dia segera menjawab. Tuan muda, itu adalah bajingan yang ada di rumah Lingyan yang menyakiti tuan kecil. Mungkin dia adalah temannya. Luo Zheng menggerutkan kening. Dia tahu bahwa adik laki-lakinya mengejar saudara perempuan Lingyan. Jadi dia tahu tentang gerakan dan masalah yang dimiliki adiknya. Tetapi hal-hal itu tidak pernah mencapai hal ekstrim seperti ini. Luo Zheng lalu keluar dari ruangan itu dan bergegas ke rumah Lingyan. Saudara Fehung, apakah tubuhmu baik-baik saja sekarang? Aku melihat bahwa bahkan luka-lukamu dari sebelumnya telah sembuh dengan cepat dan kau tidak memiliki luka itu sekarang. Lingyan bertanya dengan memasang wajah tidak percaya sambil melihat tubuh Fehung dengan tatapan aneh. Benar, seluruh tubuhku sudah benar-benar sembuh. Aku rumit menjelaskannya padamu, tapi aku baik-baik saja sekarang. Fehung berkata sambil melihat tubuhnya. Dia benar-benar telah sembuh total. Benarkah? Sungguh ajaib. Lingyan masih terheran-heran dengan respon Fehung. Kemampuan penyembuhan macam apa itu? Lingyan menunjukkan senyum cerah saat dia bertanya lagi. Saudara Tian, lalu apa ranahmu? Setidaknya kau bisa memberitahu aku tentang itu, bukan? Aku pikir kau setidaknya berada di ranah peringkat bintang 2 atau bahkan bintang 3. Fehung mengangkat alisnya sebelum tersenyum pahit dan berkata, aku hanya orang normal sekarang. Aku tidak punya kekuatan apapun. Lingyan terkejut dan berkata, tapi jika kau bisa mengalahkan Luo Feng dan 2 orang pelayannya sendirian, itu berarti kamu setidaknya memiliki peringkat surga besar bintang 2. Fehung menggelengkan kepalanya saat dia berkata, Saudara Lingyan, bukan karena aku berbohong padamu, tetapi aku benar-benar tidak memiliki kekuatan sekarang. Aku menggunakan sebuah teknik untuk meningkatkan kekuatan seni bela diri untuk sementara waktu saat itu, sehingga aku dapat mengalahkan mereka. Tapi sekarang, aku tidak punya kekuatan sama sekali. Lingyan tertegun sejenak, tetapi tidak bertahan lama ketika wajahnya kembali bersinar cerah.